Halo, Five? Oh enggak ya? nggak pakai 5 4 3 2 1, emangnya sebelah. Oh bukan ya. Jadi selamat datang di channel Kebanggaan Republik Ya. dan channel tercinta di Republik tercinta ini. Gua spesial Bersama siapa? Dua Maun. Dua Maut. Sama kita udah hadir ini. Di kami bersama Sri Kandi. Angels. Sri Kandi. Ah, Sri Angels. Kandi. Oh, Sri Kandi ya, lebih Kalau membumi Angels itu ya. kan istilah barat. Iya, Kalau iya. saya lebih senang pakai istilah Sri Kandi. Sri Kandi ya. Kalau abang kan Sri Kanda kan? Jadi hari ini kita mau membicarakan masalah yang simple. Apa? Tapi nggak simple karena ini persoalan hati. Rumit juga gitu Nah, kadang-kadang. kalau ya. hati itu dalamnya sedalam lautan kan. Kalau ada peribahasa begitu kan, dalamnya hati itu sedalam lautan. Jadi tidak bisa diukur, tidak bisa dikuantifisir oleh angka-angka kan begitu. Iya kan? Ini lokasinya di mana? Hiu. Nah, coba agak speak up dikit. Lokasinya di mana? Coba. Lokasinya ini di mana? Kita Hiu Kopi. Hiu Kopi. Di mana tuh? Di mana tuh? Jagakarsa. Jalan Muhammad Kafi. Jalan MKV 1. Apa namanya? Patokannya Kahfi 1. Kopi satu. Ah. Menunya asik-asik loh. Saya ini sedang minum apa ini? American Americano. Drift. Oh. American Drift apa Vietnam Drift? Enggak, gua Americano. Lu apa tuh minumnya? Saya Blue Corner cuma udah itu udah nggak blue lagi. Karena ini atlet Mbak Yesti ini Mbak Yesti ini atlet. Rata-rata petarung, bukan Ini- rata-rata emang semuanya petarung ini. ini. Juga Hotma ini petarung. Beliau juga petarung di sana di ujung sana. Dan nggak Kebanggaan kaleng-kaleng saya semua. dan kecintaan saya yang namanya Putri Padmi. Saya harus bilang kecintaan. Siap. Tidak sekedar kebanggaan. Siap. Karena orang jatuh hati juga boleh kan? Boleh. Meskipun cinta tidak memiliki kan. Aduh, kau mah sama Bang Erik ya? Memiliki kan Viral ini udah. Viral itu. Viral. Viral di lingkungan atlet nanti Tapi itu. nggak apa-apa, itu emang kejadian. Kalau misalnya terjadi ya nggak apa-apa gitu. Iya. Berarti itu rezeki. Rezeki. Ya kan? Seperti Kak Arti bilang tadi. Gimana tadi? Kamu berdoa coba. Gimana tadi? Berdoa. Tuhan. Dia jodohku. Ah. Dekatkanlah sama. Kalau dia bukannya Dia tidak jodohku. Coba cek cek lagi gitu ya. Cek lagi. Iya. Itu maksa, bukan doa itu maksa. Itu masa kepada. Jadi kembali ke topik, kita mau bicara apa malam Ya ini? itu urusan hati. Oh, urusan hati ya. Iya. Oh, berarti kita udah ngobrol itu ya. Udah ngobrol. Nah, ini masalahnya apa nih? Sri Kanda tuh lo gimana sih orang ini udah Jadi, pada curhat satu-satu kok. Apa yang akan kita fokuskan? Fokuskan itu. Menurut Sri Kanda ini lebih baik dicintai apa mencintai? Aku Waduh, lebih baik mencintai. Waduh, ini berat juga. ini. mencintai. Kalau saya dicintai, Alasannya? alasannya kalau kita lebih mencintai, lebih identik dengan sakit hati. Waduh. Tolong lihat di udah. kamera, tolong diulangi lagi lebih keras. Ini tidak usah dipandu dialognya sebenarnya. Karena dia akan keluar sendiri tuh. Masing-masing dengan perspektifnya masing-masing. Rizan yuk, kenapa lebih milih mencintai? Eh, Berarti Anda siap untuk disakiti? Iya siap. Ih, Karena saya. saya sering disakiti. kalau kita mencintai seseorang, maka kita harus siap untuk memaafkan mereka. Karena tugas seseorang yang mencintai adalah memaafkan dan menerima. Waduh. Berat ini, berat. Saya tidak setuju. Karena apa? Kan tadi saya sampaikan, mencintai itu identik dengan disakiti. Iya. Orang disakiti itu orang tertekan batin. Nah. Hidup tidak bisa dinikmati, bro. No. Jadi begini kita. Sri Mulat Mas itu. Jadi ini kita rencananya pertama ingin membicarakan tentang percintaan di dalam dunia atlet. Tapi ini buat buat opening apa bro namanya? Openingnya masalah percintaan dulu Iya. ya. Nanti kita drag ke masalah percintaan dalam dunia atlet gitu kan. Gimana Bang? Ini yang sebelah nggak ngerti apa kita lagi bikin konten itu aduh mengacaukan saja. Lagi buat konten. Iya. Aduh. Nggak tahu. Nanti lah lihat di YouTube lah. Nanti lihat di YouTube. Jadi Kami di artis stop. Ini bintang tamu. Saya bintang tamu. Kita bintang tamu. ini memang ya kalau belum punya studio tetap ini ya. Ada aja itu apa gangguan itu. Nah, gimana? Oke. Yesi kan secara umur siapa yang paling senior nih? Hotma apa? Hotma. Nah, Hotma gimana? Pernah nggak merasakan jatuh cinta? Saya tadi. Sering jatuh cinta, tapi selalu sering tersakiti. Wih. Kenapa kamu tersakiti kenapa? Dengar-dengar tuh udah 10 tahun itu ya, hampir kayak cicilan rumah lunas itu. Kalau KPR udah lunas ya. Aduh nggak jadi. Kalau KPR udah lunas tuh ya. Orang ajar cantik dibongkar di sini, nggak jadi aku ikut.
10 tahun siapa Cumi? Nah itu dah, harus ditanyakan. Dari 2006 apa gimana? Semua atlet nanti tahu nih, aduh nih. 10 tahun berpacaran, keluarga sudah dekat. Rumah sudah hampir lunas itu dicicil kan? Terus kenapa gagal 10 tahun tuh kenapa? Tidak jodoh. Aduh, intinya mah tidak Kalau tidak jodoh, Tuhan tolong dicek lagi. Asya. Aduh. Tolong kontak. Jangan dibongkar di sini. Oh iya, iya. Enggak, siapa itu tokohnya, siapa yang membuat kamu 10 tahun merasa galau itu siapa? Ada deh, gitu. Apakah dia seorang pegulat? Enggak kan? Pegulat enggak. Siapa? Dia petinju pro. Petinju prof. prof. Jadi kamu udah menentukan sikap mau sama yang mana gitu? Yang gulat sih kalau. Siapa nama pegulatnya itulah? Udah inisial saja. Oh, Ada son-sonnya itu. Nah, Son apa? Son. Erikson Tambunan. Yang saya tahu cuma Erikson Tambunan pegulat yang jatuh. Pegulat terkenal itu. Iya, kamu jatuh hati itu. Aduh. Jadi, aduh jangan. Nanti disensor. Nanti disensor, tapi disensornya tuh Sensitif. cuman di ini aja, Erik, terus soundnya disensor, Tambunannya enggak. Sama. Sama aja ya. Jadi gimana? Enggak, kamu kenapa sampai bimbang 10 tahun tuh kenapa? Sudah mau cicil rumah udah lunas Oh, berarti iya, ya? makanya. Mobil juga udah lunas berarti ya? Oh, mobil aja cuma 5 tahun 5 saya. tahun. Kemarin cicit. Rumah. Heeh. Kenapa itu? Kok jadi tertunduk malu begitu? Buang-buang waktu ya 10 tahun Iya, ya? heeh. Saya mau berbicara tapi tidak bisa, air mata yang mau jatuh. Jangan. Jangan air mata yang jatuh. Malam ini kita nggak pakai air mata. Kita ingin ceria-ceria saja. Gitu. Iya. Nggak bisa, jangan dibahas yang 10 tahun. Oh iya. Oh, Oke, jangan. skip. Kamu Jangan. jangan 10 Yang tahun. 9 tahun aja kalau nggak ada. Yang lebih yang itu tadi yang kamu sering bawa ke camp itu siapa? Itu. Yang Tambunan tadi itu. Tamburannya jangan sebut merek. Oh, jangan sebut merek ya. Sebut merek nanti dia marah. Siapa yang marah? Loh, kok kamu sebut nama? Kita Makanya di sana. Aduh, Ami aja. Ami dia. Ami kisahnya dalam, Ami kisahnya dalam. Iya, di sana Ami dalam. Sedalam deep ocean. Ocean deep ya, ocean deep. Ini seperti yang saya minum ini. Heeh. Nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, kamu kan tadi sebelum konten ini kita mulai kamu sempet curhat. Katanya kamu tidak bisa tidak bisa melupakan. Iya. Nah. Sekarang kan kita lagi viral kok bahasa curhat. Saya ganti. Kalau curhat itu kan berarti keinginan sendiri diinterogasi. Bukan interogasi ya. Diinterogasi beneran. Dikuliti. Terus kalau ngomong juga harus lihat tatap mata saya itu diinterogasi. Oh gitu ya. Aduh, ngopi dulu deh. Terus kita lagi diet sana makan bebek itu interogasi jelas itu. Kalau makan bebek itu intimidasi. Oh gitu ya? Jadi kamu kenapa sampai tidak bisa melupakan itu gimana cerita? Karena faktor tadi ya, ditinggal. Iya. Kita pasti punya trauma lah. Sedangkan trauma itu ibaratkan luka. Kalau luka di tangan bisa disembuhkan paling nggak betadine atau obat jahitan. Tapi kalau luka di hati nggak ada. Mungkin bahkan waktu saja belum bisa menyembuhkan. Gitu ya. Saya sudah hampir 10 tahun kan tinggal sama dia. Tapi memang luka di hati saya tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Iya. Mungkin masih belum sembuh. Singkat kata seperti itu. Ikhlas dan banyak berdoa. Ikhlas dan be strong dan harus membuka kesempatan. Iya. Harus membuka diri lagi. Iya, soalnya bangnya pasti orang yang mencintai kau nih, karena kau itu ayu dan manis. Kenapa kau tidak membuka? Karena itu saya lebih memilih untuk mencintai. Makanya aku tanya, tipe laki-laki seperti mana yang kau cintai? Secara Apa seperti Bang Rapal? iya, apakah seperti Apa Eric? seperti Master Zuli? Kalau cinta bisa didefinisikan dengan penampilan, appearance, dengan tutur kata. Berarti dunia ini semuanya cinta itu palsu. Berat ini. Berat ini. Cinta itu datangnya benar-benar tiba-tiba. Ketertarikan itu benar-benar ketertarikan sesuatu yang tidak berwujud. Iya. Kalau aku bilang gini, saya suka sama yang tinggi, putih, rambut pirang, matanya biru kayak Naruto gitu katakanlah ya. Terus ada yang datang, dia menyatakan cinta. Itu pasti palsu karena dia sudah tahu tipikal kita. Dia akan merubah seperti apa yang kita suka. Cinta kan harus menerima Saya apa nggak adanya. gitu loh orangnya. Saya nggak gitu orangnya. Bang Rapal juga nggak gitu orangnya. Beda-beda mungkin ya, Mengalir beda-beda. aja ya, Iya. seperti air ya. Iya. Ketika kalau saya contoh kasus saya ketika suka sama orang,
maka saya harus memberikan penjelasan yang komplit, paling nggak memberikan pemahaman bahwa ya saya seperti ini, tidak akan saya mencoba memenuhi ekspektasi physical appearance dari orang yang saya sukai gitu. Saya nggak Berarti pernah. itu mencari Jadi fisik pasangan. bukan utama ya, fisik bukan utama. Iya. Iya, berarti kita mencari pasangan. Kalau sudah seperti kan kita benar-benar sebuah pasangan kan, komitmen kan. Kalau bicara komitmen lagi berat, next aja lah kita bicara komitmen. Sekarang kan kita lagi membahas romance. Enggak, satu pertanyaan, tapi kalau nggak melihat fisik, kenapa orang-orang senang banget sama cowok Korea ya? Iya itu. Ya kan sudah aku bilang tuh mereka cinta palsu semua, hanya mencintai di 2 dimensi atau 3 dimensi malah. Cuma lihat di TV aja. Iya. Ujung-ujungnya mereka juga yang suka itu sudah punya pasangan mungkin, sudah punya suami. Iya. Komplak ya. Coba Yesti nih sebagai yang sudah menjalani lika-liku kehidupan juga nih. Yaps. Gimana Yes? Boleh minta pendapatnya nggak soal hati ini dan romansa hubungan laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki ini. Kebetulan Mbak Yesti ini juga LDR loh. Apa? LDR. Long distance relationship. Berapa tahun? Masih LDR-nya masih. 6 tahun. Masih LDR-nya. Oh, luar biasa. Kita beda tipis sama 10 tahun tadi. 10 tahun maksudnya kamu Hotma tuh. Tapi kan bedanya Mbak Yesti kan sudah terikat dengan ikatan Iya. sumpah. Oh, sumpah suci. Sumpah suci ya asik. Kalau yang 10 belum terikat. Yang 6 ini udah. Telat dia ngikatnya. Oh, atau dia nggak mau ngikat. Iya kan. Soalnya udah diambil orang duluan. Aduh. Makanya saya bilang kalah star. Kalau Bang Erik emang udah diambil orang? Oh, kalau dia belum. Oh iya udah. Pernah gitu. Bertahap. Hilang kata-kata saya tadi tuh. Pernah disakiti apa tidak gitu. Ya Yesti kan dia ukurannya dia nggak mau full 100%. Iya. Dia maunya sedang-sedang aja mencintai seorang laki-laki. Biar tidak terlalu tersakiti ketika Kalau ada apa-apa kan gitu. terjadi Ini sesuatu. pertimbangannya taktis ini. aktif ya. Taktis ini pertimbangannya. Jadi dia mau, oh gue cinta gue full sama yang pemilik hidup aja Tuhan. Kalau sama laki-laki no way. Iya. Yang sedang-sedang saja kayak lagunya siapa tadi? Betty Vera. Betty Vera. Bang Ra- Nyanyikan dong. Aku cinta dia, Ma. Bukan, salah. Bukan, salah. Yang mana Bang Rapel? Jadi lupa. Oh jadi Yang lupa. sedang-sedang saja itu yang penting dia setia. Luar biasa. Gitu. Tapi jangan sampai aku cinta dia, Ma. Bang Ale udah goyang nih kalau dengar musik kayak gini. Gue udah kepala udah gedek-gedek. Ingat zaman Miles. Nggak tahu Milen, Oh nggak tahu ya. Iya. Taunya Stardust, nggak taunya Stardust lebih tua lagi dong kalau angkatannya Stardust. Oke, jadi apa? Kita sambung lagi, jangan Tanya sambung. lagi. Nah, kamu mau tanya apa sayang? Kenapa kita udah sering tersakiti tapi diulang lagi? Karena kalau menurut gue perempuan itu base-nya itu pakai perasaan. Ya siapa itu tuh? Bukan Ardi. hitung-hitungan rasional. Istilahnya apa toksik ya? Bukan toksik. Jadi Oh, memang bukan. perempuan itu dia apapun ceritanya dia pakai perasaan. Dia pertimbangan rasional itu berikutnya. Oh gitu ya? Iya. Oh, Mbak, luar biasa kan konten kita ada yang lagi mesen makan. Jadi kembali ke perasaan. Perasaan, ya. Perempuan itu makhluk dengan perasaan yang dia lebih punya lebih Iya. nilai sensitivitas dibanding laki-laki kan. Benar. Kalau laki-laki kan rational base ya kan. Jadi base-nya rasional. Nah, saya tidak setuju itu. Gimana? Menurut penelitian saya, Penelitian kamu gimana Mi? Waktu kamu pacaran sama laki-laki itu? enggak, penelitian saya tuh semua teman-teman cowok saya kalau pacaran curhat ke saya. Aneh kan? Saya nggak pernah pacaran jadi tempat curhat. Mungkin sebenarnya dia ada di antara mereka yang suka malu sebenarnya. Ya, terus cewek-cewek yang tempat kos saya tuh, teman-teman kampus saya tuh kalau curhat masalah pacarnya sama saya, aneh. Berarti nyaman. Nyaman sama lu sebenarnya. Katanya gini, tapi kamu tuh pikirannya kayak cowok rasional. Jadi kalau aku curhat sama kamu seperti aku bisa bayangin pikirannya cowok aku deh lagi. Sedangkan kalau cowok bilang, aku kok curhat sama kamu, Bu. Kamu tuh, iya kenapa? Ternyata setelah berapa tuh teman saya yang curhat sama saya, cowok itu hatinya itu lebih rapuh daripada perempuan. gitu ya? Sebenarnya iya. Jadi real itu. kayak lagu di background gitu. Bersamamu mengenang asmara kita Goyang. Dan
Aduh, mataku. Jadi laki-laki itu punya hati lebih rapuh dan cowok itu setia. Setia hanya pada satu hati. Jadi kalau suruh melupakan, tugas cowok untuk melupakan Itu seseorang berat ya, berat. Dia lebih mudah memaafkan, tapi susah untuk melupakan. Kalau perempuan? Kalau perempuan, Pengalaman kamu gimana? kalau lupa itu, masya Allah, sekarang itu sudah putus ya. Besok ada yang WA langsung ganti. Jadi kalau pertanyaan salah. Gimana? Kalau pertanyaan gue Ganti lagi. lebih kalau aku tanya apa? Lebih bangsat siapa? Sorry, maaf. Ya, nggak apa-apa. Lebih kurang ajar siapa? Perempuan. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau Perempuan sini teman-teman anak buahku tuh luar teman-teman biasa punya anak buah. teman-teman Udah kayak komandan skuadron. teman-temanku kalau bilang itu dia jujur kan, cewek tuh bilang iya Mi, kok dibilang Tapi kok kelihatannya jujur, kok Mi. kasihan ya yang cowok ya, tapi kalau nggak aku gituin kita kan makhluk lemah, alasannya gitu. Senjatanya perempuan apa? Air mata. Iya. Ini menarik, senjatanya itu perempuan air mengerikan. mata. Oh gitu ya. Makanya temanku cowok bilang gini, Mi, cewek itu ngeri aku sama cewek itu. Kenapa? Melupakan susah, tapi sekali ditinggal langsung cepet dapetnya dia. Padahal kok udah nangis-nangis itu, aduh hati itu udah ikut goyangnya. Mi. Itu mayoritas kali ya, tapi yang minoritas itu tidak juga. Sama seperti laki-laki, ada yang fake boy, ada yang setia. Sama perempuan juga gitu, ada Fuckboy, yang fuckboy. playboy. Ada yang setia, ada juga yang playboy. Tapi kalau menurutku fuckboy itu hanyalah, temanku tuh fuckboy semua. Karena dia ganteng, main Jir, berarti lu fuckboy, Bro. nge-gym, wih badannya oke lah ya, fuckboy dia. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia tuh masih cinta sama Saya juga main ini kan teman saya itu yang fuckboy itu kan temanku dari SMP, SMA kan, sampai kuliah kan masih teman juga. Dia bilang, Lu masih sweet boy ya? cinta sama mantan yang SMP. Jadi dia tuh kecenderungan untuk berpacaran. Tapi tetap mengingat Saya yang juga masa lalu. Iya, karena laki-laki tuh gini, Seperti aku. mata tuh ibarat kuda kenapa dikasih gini? Biar nggak kemana-mana. Mata laki-laki yang sehat, laki-laki yang normal itu kalau lihat cewek cantik ngelirik, kalau lihat cewek nggak ngelirik nggak normal, selesai. Berarti gue ngeliat lu cantik, gue normal dong. Normal. Meskipun dia punya istri, dia punya apa, Kan tapi gua udah- kalau gua lihat kan- Miss gua kan- Universe, masa laki-laki lihat di Miss Universe lewat kita nggak ngelirik, berarti tidak normal. Gue kan udah berpasangan, belum punya istri. Tapi gue ngeliat lu cantik. Iya. Kalau gue ngeliat dia seksi, berarti gue normal dong. Oh iya udah, bagus. Meskipun punya Berarti gue normal, Bro. Sama. Kalau saya bilang sama semua anak buah saya yang cowok, saya bilang gini, kalau kamu belum nikah, pacarin puas-puasin. Kalau kamu sudah nikah, nikahin sebanyak-banyak kayak gitu. Nah, kalau sudah nikah, berusahalah cintai satu istrimu, jaga hatinya, karena jaga hati itu Tapi kalau istri gue punya pendapat yang berbeda. Gue nggak masalah lu kawin lagi, tapi rekening gue terisi. itu kita bicara rekening berat. Iya. Jadi kata bini gue nanti kalau lu udah sukses, gue nggak peduli lu mau nikah lagi atau mau main apa. Tapi jangan depan mata gue dan gue nggak denger dan rekening gue tetap terisi. Itu luar biasa. Fix, mantap. Berarti saling Bini gue buru Batak men, bini gue buru Batak. Wow, Huta Barat Tolong punya. belajar seperti bininya, Bang. Enggak, gue jadi ingat jenda ginting itu. Jenda gitu. Jadi ada Jenda satu munte pertanyaan- apa? Oh, jenda munte ya. Munte ya. Marah pula dah jenda ginting. Jangan kau ganti-ganti margaku. Ada yang nanya, "Bang, aku ingin jadi gimana caranya ingin jadi fuckboy?" Terus jawab jenda munte, Gitu. "Kau nggak usah mimpi jadi fuckboy. Kau pacaran aja masih di flyover Pasar Bo. Minum kopi 3.000 pakai gelas aqua. Nggak usah mimpi kau jadi fuckboy," katanya gitu. Bang Jenda, sorry ya Bang Jenda ya. Ya, ini mengutip Bang Jenda kan. Oke, kembali dilanjutkan. Ya itu jadi begitu. Jadi memang ini masalah hati, masalah romance, masalah mencintai itu memang setiap orang punya pengalaman subjektifnya masing-masing. Nggak bisa disama-samain ya. Yesti bagaimana, Hotmas bagaimana, Ami gimana. Ternyata kan kita tahu Ami itu sebenarnya dia tidak menutup hati terhadap kehadiran seorang laki-laki, tapi dia belum bisa melupakan cinta pertamanya atau cinta sejatinya. Nah, masalah nanti ada laki-laki yang datang, dia sebenarnya tidak menutup, cuma mungkin belum. Kalau Hotma dia biar hatinya tergiling, tetap aja dia Selalu membuka. buat dia mungkin romance itu adalah gue ngalami sakit hati atau gue ngalami punya gue diambil orang gitu kan. Sering diambil orang tapi itu Ditikung mungkin ya? tapi itu mungkin semacam apa ya, tapi nggak pernah pelajaran, tetap selalu biarpun saya selalu tersakiti, saya selalu memaafkan. Aku selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa hatiku dikasih selembut ini? Aku ingin mau keras.
Iya, jadi mau membalas tapi tidak bisa. nah itu. Jadi teman-teman harus sadari dan pahami. Ini fighter semua. Iya. Ini dunianya dunia berkelahi. Dunia keras. Olahraganya olahraga combat. Tapi hati is hati. Hati adalah sesuatu yang tidak bisa Ganggu gugat. Iya, diganggu gugat bahwa masing-masing mengalami Diingkari. Iya, tidak bisa diingkari. Masing-masing mengalami satu pengalaman yang sebenarnya luar biasa. Kan kalau kita ngelihat, jangan lihat Yesti yang main olahraga kickboxing, boxer ya, Tarung Derajat. Jangan lihat Hotma yang udah pernah bertarung Muay Thai ya kan, pelatnas segala macam. Jangan lihat Ami yang pernah Main di main One Champion ini. Mereka ini adalah tetap perempuan yang hatinya mendamba kasih. Kenapa? Kasih seorang pria, kan gitu kan. Makanya ini ada Bapak, gimana? Hati itu tidak peduli profesi. Oh iya. Quote malam ini. Buat malam ini hati itu tidak mengenal profesi oleh Ardi Lumihi. kasih namanya aja lupa Aril. Coba Ntar ada quote-nya ntar. nama panggungnya apa, nama ini Gladiator ya? Gladiator. Guardiola The Gladiator Lumihi bilang hati itu tidak mengenal profesi, tidak dilatar belakangi oleh profesi. Hati ya hati gitu. Dia mau Ternyata Vicky juga gelarnya gladiator ya. iya Vicky siapa? Vicky Prasetyo. Prasetyo. Karena sehabis malam pertama sama Kalina itu Hah? langsung dijuluki gladiator, nggak tahu penyebabnya kenapa gitu kan. Intermezzo lagi. Karena gladiator itu pantang menyerah. Oh gitu Oh, ya. iya. Iya. Jadi lagi-lagi gladiator itu pantang menyerah. Hati juga tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang membuat kamu rapuh. Iya kan? Iya benar. Seperti Hotma. Di Hotma itu lagunya senior dia. Senior di mana-mana. Senior tersakiti. Aduh, di olahraganya mah paling di hati paling. Iya. Itu paling. Tapi gini, Sri Kandi semua. Nah, gimana Sri Kanda? Kok Sri Kanda dong ya? Gimana? Ada apa tadi kita mau awalnya saya sama Bang Gali itu ingin membicarakan percintaan atau romance di antara atlet-atlet ini. Nah, Ini kan biasa karena kita sering ketemu antara PTC bareng. Cinlok itu ya. Rasanya cinlok ya. Iya. Cinlok. Kan kalau artis ketemunya artis juga gitu kan. Kayak gua kan artis ketemu artis gitu. Artis apa lo bro? Kata cinta, wah masalah Aldebaran ya. Tersanjung. Ini yang apalagi yang pernah tinggal pelatnas satu Iya. atap. Hotma tuh gimana Gimana ya? Kisah-kisahnya gimana? Dibuka aja, mumpung makin malam nih. Kan biasanya hubungan antar Intinya- atlet itu kan sering terjadi gitu loh. Cinlok ketika berlatih itu sangat nikmat. Apa? Sangat nikmat. Sangat nikmat ya. Cinlok ketika Karena apa? Semangat. Oh. Ditonton sama orang yang tersayang. Iya. Lo Hotma gimana Hotma lo? Ya jangan senyum-senyum aja. Ah, Kok nggak bisa jawab? yang Bang? awalnya, Kok Hotma awalnya speechless itu gitu? jangan 10 tahun tuh dari itu Cinloknya. Bang Erik mana ya Bang Erik? Iya. Jangan pakai merek atau Jangan apa? pakai merek. jangan pakai merek. Oh siap. Bener gak Hotma? Benar. Hotma senyumnya penuh arti loh. Ini bisa ada di IG story sama status WA nih abis ini. Nah gimana Bang? Gitu Ami. Intinya mah untuk motivasi diri. Iya. Itu mau cepat. Sama untuk Motivasi diri. Jangan sampai cinlok malah membuat down. Iya. Jangan sampai itu merugikan diri Kalau sendiri. untuk quotesnya Master Zuli cuma satu, jangan ada yang pacaran di dojo. Dah, Alhamdulillah. tuh. Tapi di luar dojo nggak apa-apa gitu ya? Iya, jadi Kalau di luar Iya kan dojo, Master Zuli, Master kan Zuli. kan di dalam dojo. Tapi Di- keluar dojo tidak- itu nah, bisa nggak Master? berarti begitu selangkah keluar pintu dojo. Udah bisa. Boleh. Fix. Udah bisa itu. Mainkan Mi sama Ardi Mi. Enggak begini, jadi kan seperti saya dan Bang Gali bilang tadi, romen di antara atlet ini kan banyak terjadi ya. Saya sama Bang Gali itu sering lihat. Contoh yang paling Kalau lu belum pernah ngalamin, Bro. Belum. Oh, kalau gua udah ngalamin. contoh yang paling awet itu adalah ketika kayak Mbak Yayu, Basuki sama Mas Suharyadi. Haryadi. Itu kan mereka dari dulu pacaran dari mereka sejak jadi atlet sampai mereka sekarang jadi pelatih. Itu awet banget gitu. Ada beberapa pasangan juga yang saya tahu mereka sangat awet seperti Mbak Harli Sama Ramayani, almarhum Ricky Bang Ricky Yakobi Bang ya. Ricky Yakobi. Itu juga romansnya luar biasa. biasa. Gitu. Ada juga di luar negeri juga lupa ya, tapi di luar negeri kalau bintang-bintang topnya lebih cenderung dengan model malah. Iya.
kayak gue dong berarti gue lintas kan gue sama model ya. Udah diundang tidak pakar cinta. Pakar cinta. Weh, Sarjan Sadik. Sarjan jagoan. Coba. Iya, Sifu. sini Jan. Lu sini dah. Jan, lu gimana Jan ngeliat cewek-cewek ini ngalami dunia romance, hubungan percintaan. Lu kan juga pasti pernah ngalami misalkan ketemu siapa di mana perempuan yang wah lu kayaknya nggak bisa lupa gitu, yang ini bakal jadi cinta abadi gue deh. Meskipun cintanya nggak harus lo miliki, meskipun lu nggak harus saling miliki gitu. Gimana Jan? Lu diem aja. Jadi gini, Udah mulai. Kalau udah. Witis. Sudah mulai. bagi saya Ah, cinta yang bikin tidak lupa adalah ketika kita menemukan seseorang yang sama sefrekuensi sama kita. oh gitu ya. Oh, dia frekuensi. Frekuensi. Satu frekuensi. Jadi satu frekuensi itu kayak gini. Kayak saya baru batuk dia udah kasih air. Iya. Dia udah ngerti gitu. So sweet. Itu perhatian kecil yang bikin sebagai laki-laki nih, kita nggak butuh perhatian besar. Kita butuh perhatian kecil di saat kita benar-benar lagi butuh, mereka ada. Itu cewek-cewek yang bikin kita tidak bisa melupakan mereka. Bahkan saya dulu punya mantan ya, bahas mantan lagi. Ada yang kayak Barisan para mantan ya kayak. gitu. Ya. Gitu ya. Frekuensi sih bagi saya. Ya. Bagaimana? Bang Rapal, siapa yang memahami sekali Bang Rapal? Mbak Warteg yang seberang tuh lah. Ketika Bang Rapal lapar dia tahu kan menu Bang Rapal apa aja kan gitu. Pecel lele. Ada uni di warung Padang ngasih porsinya banyak berarti. Oh berarti dia sehati sama lu. Hal-hal kecil itu. Frekuensi. Satu frekuensi Si itu. Padang yang mengerti. Tapi beda sama perempuan. Kalau perempuan itu mereka lebih they say life is full of surprise. Iya. Mereka lebih senang surprise, yaitu hal-hal yang besar. Ah. Kalau hal yang kecil itu bisa dilupakan. Karena wanita ini sosok makhluk yang paling unik. Wanita ini ketika dia dikhianati, misalnya nih, dia pacaran sama si A, lalu si A ini selingkuh. Tapi dia cinta banget nih. Wanita ini unik. Dia bisa mengkhianati dirinya dan cintanya untuk tidak lagi mencintai laki-laki. Bisa dia khianati ketika dia sudah tersakiti. Ini benar-benar pakar percintaan. Iya, itu luar biasa. kita nggak ada apa-apanya nih kalau gitu. Jelas Sifu. Makanya tuh itu yang benar-benar ribet. Wanita ini kan ribet kan? Dikatakan wanita ini ribet. Kalau kita mau coba untuk wanita ini, itu yang saya katakan. Wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksa dia untuk lurus, dia patah. Kita coba bengkokkan dia lagi, malah bengkok lagi. Nggak bisa. Kita harus mengikuti alurnya. Berarti wanita ini kalau ibaratkan dulu ada komandan saya mengatakan bahwa kita seperti main layangan, tarik ulur. Kalau kau terlalu ulur, nanti dia nyangkut di pohon, nyangkut ke lain hati. Kalau itu berarti salah. Tapi begitu kalau kau terlalu tarik, Iya. dia tikam. Artinya apa? Dia merasa bahwa overprotective. Iya. Dia merasa bahwa tidak nyaman. Dan akhirnya dia pergi. Karena begini, cinta itu adalah sesuatu apa yang bukan sesuatu yang kau genggam, tapi kau berikan dia wadah. Contoh nih, saya kan bilang ada pasir, naruh pasir di atas ini. Pasir ini kalau kamu genggam, kamu remas, dia akan keluar melalui sela-sela jari. Tapi ketika kau berikan dia wadah tempat, maka dia akan nyaman di situ. Ini sebenarnya konklusi pembicaraan malam ini. Ini konklusi. Sama halnya dengan Tolong ngomong di wanita. kamera dijelaskan. Sama halnya dengan wanita. Dan wanita ini kita hanya memberikan dia tempat yang nyaman. Jadi ketika dia pergi, dia tahu kemana akan dia pulang. Wah, ini kesimpulan pembicaraan malam ini sebenarnya ini. Ini konklusinya udah nih. Udah, kita tidak perlu menyimpulkan Sarjan. Satu lagi, ketika wanita dia sudah tahu kemana tempat dia pulang, dia akan amanah menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, matanya, dan martabat untuk laki-laki yang membuat dia nyaman. Ini beda. Pakar cinta. Iya. Tapi kalau dia tapi ya itu dia. Memang ada sih beberapa orang mengatakan bahwa bibit, bebet, bobot itu penting. Menentukan, iya. Tapi tidak selalu. Iya, sepakat. Karena begini kan, sesungguhnya Allah tuh Tuhan Maha membolak-balikan hati. Wah, iya. Ini masuk juga dakwahnya. Ya, ada Lagi nanti nih. orang yang kehidupan bibit bebet bobotnya bagus, tapi seiring perkembangan jalan dia tersandung ke dunia hitam, jadinya buruk. Iya. Ada orang yang masa lalunya kelam, Iya. tapi dia ketemu dengan pria laki-laki yang baik, maka dia berubah jadi baik. Iya. Dan ini leading pointnya.
Apa itu? Catat ya. Catat ya. Ini yang perlu Wanita, kalian harus menjadi seperti apa yang saya katakan, dan laki-laki harus memilih seperti apa yang saya sampaikan. Nah, gimana? Saya kasih contoh ya. Mobil sebelum dia warna kilat itu ada warna dasar. Ada beberapa lapisan warna sebelum warna yang di luar. Selama mobil ini masih melaju di dalam jalan tol dan belum ada benturan atau tabrakan apa-apa, mobil ini akan terlihat mulus dan bersih, cantik, rapi. Tapi ketika mobil ini kena benturan, tabrak pohon atau tabrak mobil lain, maka pecah. Kelihatanlah warna aslinya apa. Kalau warna aslinya putih, maka putih yang kelihatan. Warna aslinya hitam, maka hitamlah yang kelihatan. Wanita ini dari mana asalnya? Kalau kita temui wanita dari clubbing, tempat minum, merokok dan sebagainya, kita bawa dia untuk menjadi istri. Begitu dalam rumah tangga masih mulus, aman. Begitu rumah tangga ada masalah, jangan kira rumah tangga tidak punya masalah. Pasti punya, pasti ada. Begitu rumah tangga ada masalah, dia akan kembali minum dan merokok. Anjing gua stres, udahlah gua ngerokok aja lah. Orang kalau udah minum alkohol, nggak making love, bullshit. Pasti. Berarti kita salah, bro. Kenapa tuh? Kita minum alkohol nggak making love itu. Itulah. Waduh, saya ini aktivis anti miras, no alkohol. Ya, Istri Anda bersih. biasa. Dia harus mengklarifikasi supaya Oke. Ini sungguh luar biasa ya malam ini ya. Kita ingin membuat konklusi tapi si Bu Ajan udah menyimpulkan gitu. Iya. Termasuk menyimpulkan kan. Apa ya. Jadi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih si Bu Ajan. Hotma, Ami, si Bu Ajan. sama ini Bang Ardi Lumihi. tadi ada quote-nya apa? Cinta Hati. tidak memandang profesi. Profesi. Hati tidak memandang profesi, harus ditulis tuh Mas ya. Iya, itu sebagai tagline. Tagline-nya dari Coach Cinta tidak Ardi. memandang profesi. Yes. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Karena kami akan melanjutkan latihan. Oh enggak ya? Udah malam. Kami akan istirahat. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Dan jangan lupa mampir ke Hiu Kopi. Coffee. Like jangan lupa. Satu lagi, jangan lupa follow YouTube saya Sifu Ajan Albuquerque. Mantap. Ya, mantap. Ya, jangan lupa itu semua ya. Ya. Kalau Hai. Sampai ketemu di video 2 maut berikutnya. Dua maut. Wow.